Eagles. Selamat siang Sobat Eagles, kembali lagi bersama Eve. Kali ini aku akan membawa kalian untuk melihat tantangan terakhir dari batch 36, yaitu home business. Challenge ini sangat penting karena mengimplementasikan semua yang telah mereka pelajarin di GEA. Yuk kita sekarang check it out. Mereka lagi ngapain sih? Yuk. Kami dari Ramu Indonesia, saya Dimas, Saya Rizky, dan saya Adit. kami dari batch 36 Young Entrepreneur Academy. Jadi home business itu salah satu proyek GEA melakukan bisnis dari hulu ke hilir, dari produksinya, dari marketingnya, dari SDM-nya kayak gimana, keuangannya kayak gimana. Jadi semua kita lakuin dari hulunya sampai ke hilirnya. Yang menantang sih dari ya salah satunya reviewnya. Ya, tapi yang jelas sih kalau yang menantang dari keempat sektor itu sih, dari SDM-nya, gimana kita menghandle orang-orangnya, dari keuangannya gimana menghandle keuangan agar pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran, bagaimana biar nggak boros. Terus kalau misalkan di produksi, bagaimana cara produksi yang efektif, bagaimana marketing yang efektif yang bisa mencapai target yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari keuangan sih yang jelas untuk pelaporan keuangan sih. Jadi kita selama ini mungkin hanya mencatat-catat masuk berapa, keluar berapa, tapi nggak tersistem dengan baik. Kalau misalkan di YA ini kita diajarin tuh accounting, jadi kayak gimana laporan keuangan yang baik, neraca kayak gimana, laba rugi kayak gimana. Jadi selain bisa buat laporan, kita juga bisa baca laporan, jadi nggak hanya melihat oh ini untung, ini enggak. Tapi kita punya laporan jelasnya, detailnya. Kalau dari marketing sendiri yang dapat dipelajari adalah ya itu sudah memberikan bekal untuk menjalankan sebuah bisnis. Kita harus paham yang namanya target market kita. Nah, setelah kita tahu target market kita harus juga tahu value dari produk kita apa, yang mau kita sampaikan ke customer itu apa gitu. Nah, setelah kita tahu, kita harus membuat bisnis modelnya seperti apa, cara menjualnya seperti apa, baru kita susun strategi-strategi marketing yang cocok, yang bisa disampaikan kepada customer supaya produk ini pertama bisa dikenal dan produk ini bisa dijual dan bermanfaat bagi customer. Kalau dari segi produksi sih, kami tuh bisa belajar gimana caranya produksi yang efisien supaya bahan bakunya nggak banyak yang kebuang dan stoknya sedikit. Terus gimana caranya supaya si produk ini tahan lama gitu. Cara produksi yang higienis kayak gimana. Pokoknya semua aspek tentang produksi kami bisa belajar sih dari home business. Ini produk kita contohnya. Jadi kita menjual produk jamu. Jamu itu kita buat alami tanpa bahan pengawet, langsung direbus. Kenapa sih kita memilih jamu gitu? Nah, di era yang modern sekarang itu kan banyak sekali permunculan minuman-minuman yang viral ya, kayak minuman boba, minuman-minuman yang kekinian lah gitu. Nah, semakin kesini tuh semakin jarang kita lihat tukang jamu yang keliling, tukang jamu yang gendong. Yang dulu-dulu tuh kalau misalnya kita di rumah tuh suka dengar jamunya mbak, jamunya mas gitu. Nah, itu kita udah jarang banget tuh dengar-dengar kayak gitu. Nah, di zamannya sekarang makanya kita mau timbulin lagi tradisi menjamunya, tapi kita buat lebih modern supaya anak-anak yang kekinian juga bisa nyobain ikut minum jamu. Karena di benak kita nih ya, jamu itu kalau misalnya kita dengar kata jamu, yang kita tahu apa sih? Pahit, nggak suka deh, enak, pahit gitu dan sebagainya gitu. Di sini solusinya lah ramu kita buat sedemikian rupa, lebih manis, lebih praktis dan juga higienis. Kita menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kita keluarkan solusi ramu ini dan bisa bermanfaat, tentunya bisa menjangkau kalangan-kalangan milenials.
Hai guys, setelah kemarin kita sidak produksi tim Ramu, sekarang mereka lagi pameran loh di Paris on Java. Yuk sekarang kita lihat keseruan mereka untuk pameran kali ini. Yuk! Sekarang berikan pesan-pesan untuk para pengusaha muda di luar sana yang ingin membuka usaha baru. Pesan-pesannya yang jelas kalau pengen jadi pengusaha tuh jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena ya gimana kita tahu hasilnya kalau kita nggak nyoba kan. Nah, tapi jangan nyoba-nyoba tanpa ilmu juga, makanya harus sambil belajar, sambil diasah terus ilmunya. Sudah kita sidak dan kita simak keseruan salah satu kegiatan tim Homebiz dari batch 36. Ternyata menjadi tim produksi melelahkan juga ya. Namun untuk memasarkan produk juga bukanlah hal yang gampang. Nah, itu dia pesan-pesan dari tim Ramu untuk pengusaha muda di luar sana. Mimpi aja nggak cukup untuk menjadi entrepreneur loh. Yang harus dilakukan adalah take it action and make it happen. Join Young Entrepreneur Academy batch 38 untuk mendapat ilmu yang lebih banyak. See you next time because we create entrepreneur. Bye-bye.